Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Bari, sedangkan nama channel saya adalah Timur Barat. Kalau kalian ingin mengetahui konten-konten yang akan saya ceritakan nanti, silahkan langsung saja melihat deskripsi yang ada di channel. Lah, kebetulan hari ini pertama memasuki bulan suci Ramadan. Saya akan memberikan konten yang bercerita mengenai asal-usul daripada puasa Ramadan. Sebelum kita melanjutkan ke ceritanya, saya akan bertanya kepada kalian, pernah enggak kalian berpikir bahwasanya kenapa sih bulan puasa Ramadan dilakukan di bulan Ramadan saja, bukan di lain-lain Ramadan? Kan banyak bulan, 12 bulan. Ada Rabiul Awal, ada Rabiul Tsani. Nah, kenapa hanya di bulan Ramadan? Dan pernah enggak kalian berpikir bahwa puasa ini dilakukan oleh kepada Nabi Muhammad saja? Apakah para nabi sebelum Nabi Muhammad tidak melakukan puasa? Nah, nanti simak saja video yang akan kami sampaikan. Silahkan tonton sampai akhir. Baik, terima kasih. Sebelum saya melanjutkan bercerita mengenai sejarah puasa Ramadan, di sini saya akan membahas terlebih dahulu asal mula daripada puasa itu sendiri. Ternyata puasa ini sudah dilakukan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi yang sudah kita ketahui bahwasanya puasa ini adalah suatu bentuk yang menahan diri daripada nafsu, mulai daripada makan, minum, dan yang membatalkan puasa. Kemudian para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan berpuasa untuk meminta taubat kepada Allah dan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya puasa pertama kali itu dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, yang mana ceritanya Nabi Adam dan Siti Hawa itu terkena hasutan iblis sampai Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah khuldi dan dihukum diturunkan dari surga ke bumi. Dan belum sampai situ, Nabi Adam dan Siti Hawa terkena hukuman 2 kali. Yang pertama, hukuman daripada Nabi Adam, yakni dipisahkan dengan istrinya yaitu Siti Hawa dengan jarak yang sangat jauh. Kemudian Nabi Adam dihukum kulitnya terbakar karena terkena sengatan matahari. Lah, di sini Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Adam berdoa dan Allah mendengar doa tersebut dan akan mengabulkan doa tersebut, tapi dengan syarat, yakni Allah memerintahkan Nabi Adam untuk berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, di sini Nabi Adam alaihissalam melakukan puasa 3 hari dengan sungguh-sungguh karena agar dosa-dosa Nabi Adam yang dibuat agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari pertama Nabi Adam berpuasa, kemudian kulit yang berwarna hitam sedikit demi sedikit berubah menjadi putih sampai hari ketiga secara utuh kulit daripada Nabi Adam kembali normal seperti semula. Belum sampai situ, Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan kembali di mana? Di Jabal Rahmah. Lah, kemudian siapa lagi yang berpuasa sebelum Nabi Muhammad SAW? Yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Yang sering kita dengar bahwasanya Nabi Nuh terkena umatnya yang tidak nurut kepada Nabi Nuh itu dihukum oleh Allah dengan Allah memerintahkan hujan turun pada saat itu sampai negara tersebut banjir yang sangat besar. Kemudian Nabi Nuh dan para pengikutnya itu menaiki kapal yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian jenjang berapa hari Nabi Nuh itu diombang-ambingkan oleh ombak. Lah, kemudian Nabi Nuh berlabuh di mana? Di Pulau Jodi. Lah, di situ Nabi Nuh dan pengikutnya diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa sebagai bentuk rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diselamatkan daripada banjir yang sangat besar. Kemudian Nabi yang melakukan berpuasa adalah Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud ini karena keimanan yang besar kepada Allah, beliau itu berpuasa
satu hari berpuasa, satu hari tidak, satu hari berpuasa, satu hari tidak, selang-seling. Nah, jadi puasa ini dilakukan dan terkenal dengan sebutan puasa Daud. Kemudian siapa lagi yang berpuasa sebelum Nabi Muhammad? Yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam itu hidup dengan kepemimpinan Fir'aun yang sangat kejam, dan Fir'aun ingin membunuh Bani Israel beserta Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa membawa para pengikutnya untuk menyeberangi lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bisa membelah lautan. Diketok tuh lautan, kemudian terbelah sampai ke ujung. Kemudian Allah memerintahkan ketok kembali lautan tersebut, dan lautan tersebut kembali menjadi satu, dan para pengikut daripada Fir'aun beserta Fir'aunnya itu tenggelam di lautan tersebut. Nah, di sini puasa ini dikenal sebagai puasa Asyura karena sebagai bentuk rasa bersyukur kepada Allah yang sudah menyelamatkan Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam. Lalu siapa lagi yang berpuasa setelah 4 nabi yang di atas? Bahwasanya yang berpuasa setelah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mempunyai rutinitas bahwasanya Nabi Muhammad puasa 3 hari berturut-turut selama 1 bulan. Jadi 1 bulan itu pasti Rasulullah berpuasa 3 hari. Lah, di sini Rasulullah tidak memerintahkan untuk umatnya berpuasa seperti Rasulullah. Rasulullah melakukan puasa tersebut dengan pribadi, tidak mengajak umatnya. Kemudian Rasulullah berhijrahlah ke kota Madinah. Di kota Madinah Rasulullah menemui Bani Israel yang mana mereka berpuasa di hari 10 Muharram. Lah, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apa yang dilakukan Bani Israel di hari 10 Muharram? Para sahabat pun menjawab bahwasanya mereka berpuasa sebagai bentuk rasa syukur karena nabinya dan pengikutnya Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menjawab bahwasanya akulah yang lebih berhak untuk berpuasa itu. Nah, di sini puasa ini menjadi perintah daripada umat muslim pada saat itu. Tapi perintah kewajiban ini tidak berjalan lama. Dan kemudian Rasulullah SAW menerima wahyu, yang mana wahyu tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin, yang mana ada perintah khusus untuk orang muslimin berpuasa. Nah, di sini cikal bakal daripada puasa Ramadan terbentuk. Mau dengar ceritanya? Mari kita akan membahas sedikit demi sedikit cerita daripada puasa Ramadan. Nah, jadi gini, setelah Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke kota Madinah selama 1 tahun, disitulah wahyu turun kepada Nabi Muhammad untuk memerintahkan 2 perintah sebagai penyempurna syariat Islam. Perintah yang pertama yaitu merubah arah kiblat, yang awal mulanya kiblat daripada umat muslim menghadap kepada Masjidil Aqsa, kemudian dirubah kepada Masjidil Haram. Sebagian riwayat mengatakan bahwasanya perubahan tersebut sebagai bentuk pembeda antara kaum muslimin dan kaum Yahudi dan Nasrani. Karena pada saat itu kaum Nasrani dan kaum Yahudi beribadah itu menghadap Masjidil Aqsa. Lah, inilah perintah untuk membedakan antara kaum Yahudi dan Nasrani. Bahwasanya umat muslim ketika beribadah harus menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian perintah yang kedua yaitu Allah memerintahkan umat muslim semuanya agar melakukan berpuasa. Nah, disinilah awal daripada perintah untuk umat muslim melakukan puasa. Tahu perintah tersebut diturunkan di surah apa? Perintah tersebut diturunkan di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi gini, wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah. Nah, disinilah awal mula daripada berpuasa. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan di ayat 185 bahwasanya puasa tersebut harus dilakukan di bulan Ramadan. Perlu digarisbawahi, di bulan Ramadan, bukan bulan-bulan lain. Tapi ayat tersebut itu diturunkan pada bulan Sya'ban. Nah, belum sampai sini. Bagaimana situasi pada saat itu? Umat muslim baru pertama kali mendapatkan perintah berpuasa. Langsung 30 hari menahan lapar. Ya, bahwasanya umat muslim pada saat itu kewalahan untuk melakukan puasa selama 30 hari. Ditambah lagi ada kejadian yang sangat istimewa, yaitu adalah kejadian perang Badar, yang dimana 313 pasukan muslimin itu bertarung sama pasukan orang-orang kafir, dan situ pada bulan Ramadan. Tapi ada suatu riwayat yang menyatakan bahwasanya ada kemudahan, ada perintah untuk kemudahan ketika berperang itu diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Tapi sebagian ada yang tidak membatalkan, jadi tetap berpuasa. Nah, disinilah perintah wajib puasa Ramadan dan menghapus daripada puasa yang sebelumnya diwajibkan di hari 10 Asyura. Nah, jadi puasa 10 Muharram ini dilakukan oleh umat muslim tidak berjalan lama, cuma 1 tahun. Kemudian 1 tahunnya ada perintah untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Nah, jadi gini, sebelum saya menjelaskan lanjut, saya akan membahas sedikit tentang bulan Ramadan. Jadi penamaan Ramadan itu tidak memiliki arti yang spesial, tapi penamaan Ramadan ini adalah nama yang dibuat oleh orang-orang Arab, karena orang Arab ini memiliki kebiasaan ketika mau menamai suatu bulan itu sesuai keadaan pada saat itu. Nah, di sini keadaan pada saat itu, keadaan Ramadan ini itu sangat panas sekali daripada bulan-bulan sebelumnya. Karena kalau kalian melihat di KBBI bahwasanya Ramadan ini dari kata Ramadan yang artinya panas yang menyengat. Nah, disinilah bahwasanya umat muslim ini kewalahan untuk menjalankan puasa Ramadan, karena pada saat itu memang panasnya sangat berat sekali, berbeda dengan panas di bulan-bulan lain. Nah, di sini perintah Allah turun kembali, yaitu perintah daripada kewajiban, hukum kewajiban berpuasa kepada hukum pilihan untuk berpuasa. Maksudnya gimana? Jadi gini, hukum pilihan berpuasa yaitu ketika dia tidak kuat melakukan berpuasa, maka boleh untuk membatalkannya, tapi dengan syarat harus membayar fidyah. Perintah tersebut diturunkan agar orang-orang muslim pada saat itu menambah keimanan, jadi tidak jerah. Bahasanya gini, orang muslim ini masih awal kok, pertama dia harus diwajibkan berpuasa, padahal puasa ini berat melakukan, sedangkan cuacanya sangat panas. Nah, takut orang-orang yang beriman berubah tidak beriman, maka dari itu perintah untuk hukum pilihan tersebut turun agar supaya iman-iman orang muslim pada situ sangat kokoh. Nanti kalau sudah iman daripada umat-umat muslim ini kokoh, perintah turun lagi sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya perintah untuk berpuasa diwajibkan kembali, bukan hukum pilihan, tapi wajib melakukan berpuasa. Nah, ketika perintah kedua itu turun, bahwasanya perintah wajib berpuasa bagi yang mampu kepada umat muslimin, para sahabat ada yang bertanya juga bahwasanya, ya Rasulullah, ketika keadaan kita dalam keadaan yang sakit, apakah kita tetap harus berpuasa? Rasulullah menjawab,
boleh dibatalkan, tapi harus mengganti di hari yang lain. Kemudian ada lagi nih sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika kita bepergian yang sangat jauh, yaitu musafir, apakah kita tetap diharuskan berpuasa? Rasulullah menjawab, batalkan puasa kalian dan gantilah puasa kalian di hari yang lain. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya pergantian daripada perintah tersebut yang asalnya tidak berpuasa cukup membayar fidyah sudah terpenuhi, diganti dengan harus melakukan qadha, diganti di hari yang lain untuk berpuasa. Tapi ada perintah yang khusus bahwasanya diperbolehkan membayar fidyah, tapi dengan syarat, contohnya ketika perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui dan dia kesulitan untuk melakukan berpuasa, itu diperbolehkan untuk membayar fidyah tanpa mengqadha puasa Ramadan. Belum sampai di situ, para kaum muslimin menjalankan ibadah puasa banyak rintangan-rintangan yang dijalani oleh umat muslim. Dikisahkan, diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya ketika itu ibadah puasa Ramadan dijalankan sampai waktu Isya saja untuk mereka berbuka puasa. Setelah Isya mereka berpuasa kembali. Jadi bisa dikatakan tidak ada sahurnya. Bahwasanya setelah Isya dia wajib berpuasa, kemudian Isya berbuka puasa, setelah Isya puasa lagi, terus seperti itu. Nah, tapi rintangan ini itu berubah ketika ada kisah sahabat tersebut pingsan. Siapakah sahabat tersebut? Sahabat tersebut adalah Qais bin Sirmah. Jadi ceritanya gini, Qais bin Sirmah ini memiliki rutinitas. Dia itu bekerja menjaga kebun kurma. Pagi berangkat, kemudian sebelum azan Isya, Qais ini pulang untuk berbuka puasa. Nyampainya di rumah, Qais bertanya kepada sang istri, "Wahai istriku, apakah ada makanan untukku agar aku berbuka puasa?" Istrinya menjawab, "Wahai suamiku, tidak sedikit pun ada makanan di rumah ini. Kalau kamu ingin berbuka puasa, aku akan mencarinya keluar." Kemudian sang istri pun keluar, Qais pun istirahat. Setelah istrinya pulang ke rumahnya dan membawa beberapa makanan, ternyata Qais dalam keadaan tertidur karena sangat capek melewati hari-hari untuk bekerja. Nah, di situ istri tidak membangunkannya. Setelah itu Qais pagi hari bangun, kemudian melakukan rutinitas lagi untuk bekerja menjaga kebun kurma. Di pertengahan pekerjaanlah Qais merasa lapar dan haus. Akhirnya tidak kuat sampai Qais ini pingsan. Kemudian berita ini menyebar luas sampai terdengar Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk meminta keringanan kepada Allah agar umatnya menjalankan puasa Ramadan ini dengan ringan. Nah, disinilah Allah mengabulkan permintaan Rasulullah yang diturunkan di surat Al-Baqarah ayat 187. Di sini dikatakan Allah berfirman bahwasanya makanlah dan minumlah hingga benang putih terang bagimu sampai ke benang yang hitam, yaitu fajar. Nah, disinilah perintah terakhir yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW yang sampai saat ini dilakukan kita. Bahwasanya kita diperbolehkan untuk makan dan minum di waktu maghrib sampai waktu subuh. Di situ umat muslim diperbolehkan apapun pekerjaannya, sampai diriwayatkan bahwasanya umat muslim diperbolehkan untuk mengumpuli daripada sang istri pada saat maghrib sampai subuh. Nah, disitulah hikmah daripada kejadian Ramadan yang begitu sangat banyak rintangan. Ada beberapa hikmah dan ada beberapa peraturan yang dirubah. Mulai daripada hukum diwajibkan menjadi hukum pilihan, kemudian menjadi hukum wajib lagi bagi yang mampu. Kemudian diturunkan lagi perintah yang terakhir, yaitu perintah
merubah daripada waktu berbuka puasa yang asalnya berbuka puasa di waktu Isya, kemudian setelah Isya berpuasa lagi, dirubah menjadi berbuka di waktu azan maghrib sampai waktu azan subuh. Setelah azan subuh diwajibkan lagi untuk berpuasa, ini selama 30 hari. Nah, disitulah cerita-cerita daripada asal mula daripada puasa Ramadan. Nah, di dalam puasa Ramadan itu kan ada taraweh. Nah, bagaimana ceritanya? Simak terus video saya setelah video asal usul daripada Ramadan. Nanti akan saya jelaskan bagaimana taraweh itu terwujud. Terima kasih.